Halo pejuang, welcome back to Hidden Social Story. Tunggu dulu, bukan hidden. Oke. Halo pejuang, welcome back to Hidden Social Story. Oke, nah kenalin gue Agung. Dan gue Jessica. Nah, kita akan bacain cerita-cerita di episode Hidden Social Story, di mana kita bacain cerita-cerita dari sudut pandang gitu ya. Sudut pandang yang beragam, cerita-cerita tentang kerelawanan. Nah, selain itu juga kita juga bakal nge-review dan nge-reaction cerita yang udah teman-teman kirim nih dari Instagram @akademirelawan.id. Oke, nah di episode 2 kali ini kita udah masuk beberapa cerita dan kita tolong banget kirim lagi karena masih kekurangan ya, dan episode kemarin tuh yang dengerin baru 4. Oh iya, nah buat teman-teman terus dengerin cerita kita atau bisa kirim-kirim cerita teman-teman juga nih. Linknya nanti bakal kita insert di bawah sini. Oke, nah. Iya, ngomong-ngomong stage kita baru lagi nih. Iya, kemarin tuh pemandangannya green lebih gitu, terus kayak di halaman belakang rumah seseorang gitu ya. Kalau sekarang udah pakai beanbag agak-agak ala-ala podcaster Gen Z sekarang di gitu loh. Ruang tamu rumah seseorang. Yang pasti bukan rumah gue. Kayaknya besok beda lagi nih stage-nya nih. Beda lagi? Iya, kemungkinan. Stay tune aja terus nih video kita. Oke, nah kita juga hari ini ada sponsor yang masuk. Sponsor gitu ya. Ini dari Kepikiran Kopi. Kepikiran Kopi, ada tagline-nya nggak sih dia? Misalnya kayak pahit kopimu kenangan, nggak ada ya? Nggak ada sih. Pokoknya kalau kalian aus dalam bercerita-cerita, jangan lupa minum Kepikiran Kopi. Minum dulu ya. Kita udah briefingnya lama banget tadi. Aus. Yang lagi kepikiran Hidden Social Story. Order Kepikiran Kopi. Minuman adat rakyat Jaksel. Es kopi susu. Kepikiran Kopi. Pokoknya ya gimana review rasanya sedikit? Creamy, enak. Oh, oke. Iya, enak. Enak banget guys, jadi di Gojek tuh udah ada juga deh kayaknya. Oh iya? Iya, di Gojek kita bisa dari daerah Cikini, jadi buat yang mau mampir boleh banget, itu sebelah Gado-Gado Bonbin gitu. Nah, jadi kayak abis makan gado-gado kepedesan, beli Kepikiran Kopi. Iya, gue nggak bakal gitu juga sih. Jadi soalnya abis gado-gado kacang terus masuk kopi tuh kurang kayaknya. Jadi kayaknya dengerin Hidden Social Story langsung kalau aja. Sambil dengerin cerita itu oke gitu. Nah, untuk cerita pertama ini siapa yang bacain? Gue. Oke. Jadi kita cek dulu cerita pertama tuh datang dari mana. Oke, yang masuk ini ada 6 ya. Sejak dari minggu kemarin. Coba kayak kita lihat dulu pengirimnya itu temennya Kaila. Wah, siapa temennya Kaila? Siapa yang namanya Kaila di sini? Ada yang namanya Kaila? Nah, temennya Kaila itu ceritanya gak tahu mau kasih judul apa, nggak pernah ikut organisasi soalnya. Terus ADR Jakarta Malang capek ya. Gini doang. Kayak gitu doang. Ngapain lu bacain anjir? Ya maksud gue ya mungkin dia mau cerita ke kita kenapa dia tuh LDR itu menurut dia tuh kayak ya bikin sedih, nggak bisa ketemu pacarnya kayak gitu. Terus kayak ya mengeluh lah, tapi nggak apa-apa, kalian boleh mengeluh, boleh curhat, boleh cerita apa aja gitu. Yang penting hubungan dengan kegiatan kerelawanan dan organisasi kayak gitu. Di sini dia cerita kayak si LDR Jakarta Malang tuh gak enak banget gitu. Iya, tapi gitu doang. Iya. Kayaknya udah ke-enter deh itu. Kayak dia mau cerita lebih lagi tapi kayak makanya udah submit gitu. Yaudah deh, aku bacain cerita selanjutnya aja ya dari sebenarnya kita cek dulu anonim.
Judulnya Cinlok Kegiatan PKM. Pada awal semester di kampus, ada kegiatan PKM dalam rangka pemenuhan mata kuliah wajib. Kegiatan tersebut dibagi per kelompok oleh dosen secara acak. Di situ, saya bersama beberapa teman saya mengambil kewirausahaan dalam PKM tersebut. Di situ mulai mengenal sifat dan karakter teman masing-masing. Ada salah satu teman pria saya yang baik dan sangat peduli sama saya. Sifatnya yang lembut, manis, humoris, cukup membuat saya nyaman. Cukup lama. Kita dekat sekitar 10 bulan, lama juga ya. Dengan segala sikap baik, manis, dan perhatiannya, dia juga sering jujur kalau menyukai saya. Singkatnya, cerita setelah PKM kita mencapai finish dan mengirimkan ke Univ. Saya baru tahu dari teman saya yang lain kalau ternyata dia sudah punya pacar. Dan itu ternyata teman saya sendiri. Cemburu dan marah tidak, hanya kecewa yang saya rasakan. Karena selama itu saya dibohongin dan sikap dia pun masih sama manisnya kepada saya padahal sudah jelas dia pacaran dengan teman saya. Saya kecewa karena dibohongin seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Akhirnya saya menjauh dan setelah setahun ini dia baru jujur kalau ternyata dia menaruh rasa dengan saya. Tapi pada saat itu dia sudah terlanjur berkomit dengan teman saya, jadi dia dengan berat hati melepas saya. Tapi jujur saya sudah ilfeel dan muak, jadi saya tidak merespon apa-apa. Itulah sepenggal dari kisah saya. Berarti cewek yang cerita ya? Iya, cewek. Jadi dia 10 bulan ikut PKM. Kayaknya lu ada PKM gak sih dulu zaman kuliah? Ada. Di universitas gue lah, unggulan kan. Ada di Jawa Tengah. Iya itu, jadi dulu gue di PKM, cuma nggak wajib sih. Kalau jurusan gue waktu itu nggak diwajibin. Atau... Tapi PKM ternyata lama juga ya. Gue pikir tuh bakal berlangsung 1 semester aja, which is tuh kayak ya 6 bulan. Ini ternyata dia cerita 10 bulan gitu. Iya. Mungkin sama preparation-nya kali ya, atau gimana gitu. Tapi soalnya kayaknya tahun gue itu belum diwajibin PKM. Kan kayaknya sekarang tuh PKM tuh udah masuk kampus Merdeka sendiri. Nah itu kan saya kuliahnya jauh sebelum kampus Merdeka tuh. Oh ya. Untuk saya angkatan yang mendapatkan kampus Merdeka. Terus jadi waktu itu belum diwajibin PKM memang. Dan apa ya? Kayak bonus aja buat mahasiswa yang rajin. Jadi kayak lo ikut syukur enggak ya udah gitu. Enggak ya udah. Gue juga cuma dengar selintas aja gitu dulu PKM. Tapi emang PKM tuh kalau di kampus gue sendiri ya pilihan. Jadi kan kayak setahu gue programnya kampus Merdeka itu kan banyak kan. Iya. Ada magang, ada studi independen, ada ya PKM juga termasuk. Jadi kayaknya kita tuh kayak bisa milih gitu loh kayaknya. Kayak lu mau milih magang atau mau milih PKM atau mau milih apa kayak gitu. Tapi kayak dia sedih gak sih ceritanya, tapi kayak gue dengernya kesel juga gitu loh. Karena kayak dia dekat 10 bulan, terus kayak sikapnya manis banget, terus kayak jujur juga, ya mungkin dia sebagai perempuan gitu ya, karena dia ngerasa ini cowok mungkin baik sama dia, beda sifatnya dia dengan teman-temannya yang lain ke dia gitu, ya terpikat gitu loh. Terus ternyata dia sudah punya pacar dan itu ternyata teman saya sendiri kayak. Nah makanya PKM itu kan dia 10 bulan ya. Itu tuh kayak lintas fakultas gitu nggak sih? Apa harus satu fakultas yang sama gitu? Nah itu gue nggak tahu karena gue nggak ikut PKM. Iya sama aja dong. Katanya udah kampus Merdeka. Tapi gue ikut program lain waktu di kampus Merdeka. Milih. Bisa milih. Dan emang waktu itu tahu gue tuh PKM itu nggak tahu ya, waktu itu sih teman-teman gue itu kita kelompoknya itu kayak bikin sendiri, terus nanti ini koreksi aja ya kalau salah ya gitu. Jadi waktu itu gue ngeliat kayak teman gue 5 sampai 6 orang bikin kelompok, terus mereka bikin dia project kewirausahaan, habis itu mereka submit proposal, udah habis itu. Oh iya. Jadi kan otomatis berarti dia sudah, mungkin kalau di kampusnya si pengirim cerita ini dipilihin gitu, kita nggak tahu gitu kan. Iya sih. Dan emang gue pernah baca kayak riset gitu. Ya bukan riset atau artikel atau something gitu ya. Kalau orang-orang yang menyelesaikan sebuah masalah atau kesulitan bersama-sama itu memang cenderung dia lebih dekat.
Iya Jadi sih. kayak Karena kan apalagi bisa dikatakan ya mereka 10 bulan gitu kan, ya bareng-bareng gitu. Jadi ya benih-benih cinta gitu pasti nanti tumbuh sih kayak gitu. Dan emang makanya itu kayak KKN, PKM, terus organisasi itu emang biasanya ya rasa itu dari situ. Ketika orang-orang gitu ya dalam satu kelompok dia udah melewati masa sulit bareng, itu emang cenderung mereka lebih dekat gitu, ikatan lebih kuat. Kalau menurut gua, ketika lo jatuh cinta ketika ya KKN, PKM, organisasi atau kepanitiaan, itu menurut gua tuh nggak worth it tau. Kayak ya gue mikirnya seasonal aja gitu. Ya ketika lo udah panitiaan gitu. Iya. Karena kayak kegiatannya berakhir, ya bisa juga kisah cintanya berakhir gitu. Iya. Dan menurut gua dalam sesuatu momen menurut gue ketika lu ya mengalami hal-hal itu ketika ketika kita sedang melaksanakan organisasi atau apapun itu ya menurut gue nanti ada satu momen ketika lu tuh seharusnya being profesional tapi lu kecampur-campur iya kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya kadang menyusahkan beberapa pihak aja sih. Gue mikirnya kayak gitu. Oke, tapi emang rata-rata sendiri pernah banget? Pernah dong. Oh, sampai sekarang apa? Sampai sekarang. Jadi emang applause. Kayak malah hubungannya itu harusnya terjadi pasca kegiatannya selesai, bukan waktu lagi berjalan. Nah iya, kalau misalnya ya kan ambil contoh lah kayak PDKT-nya pas kegiatan organisasi atau kepanitiaan atau KKN, itu mungkin ya nggak apa-apa gitu. Iya. Bukan ya namanya cinta kan nggak ada yang bisa ngatur waktunya gitu kan. Betul. Jadi kayak tiba-tiba kelar terus lu jadian, ya itu malah menurut gue sebuah movement yang lebih bagus gitu kayak gitu. Tapi dia di sini tuh kayak dia cerita ternyata dia tuh dibohongin. Kayak kenapa dia ketika 10 bulan itu nggak tahu gitu loh kalau si cowoknya ini tuh pacar temannya gitu, dan kan dia berarti temenan sama temennya kan pasti temennya pernah cerita nggak sih? Biasanya kan pas cewek-cewek tuh kayak gue nih gitu kan, misalkan gue kan cewek ya, gue tuh suka cerita ke temen gue gitu. Misalnya dia nggak tahu sih kalau ternyata temennya tuh udah punya pacar, ternyata cowok yang sama. Iya. Iya, emang sengaja. Ya, mungkin emang cowoknya berarti yang kampret juga nih. Gitu. Oke. Kayak ternyata kayak dia udah baru tahu dari teman saya yang lain kalau ternyata dia sudah punya pacar dan ternyata teman saya sendiri. Mungkin bisa aja kayak kan sekarang lagi kayak kalau anak-anak muda zaman sekarang ya private relationship gitu. Kayak mungkin si cowok ini sama si temen cewek ini tuh ya dia tuh kayak nggak mengubah hubungannya mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin ya beberapa orang tuh nggak tahu, hanya orang-orang tertentu kayak gitu. Jadi bisa jadi kenapa sih alasan si cewek ini nggak tahu ya karena hal itu gitu loh. Iya. Terus kayak ditambah kan kayak ya dia ngerasa ya kecewa lah karena udah dibohongin seperti orang bodoh yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya setelah itu saya menjauh, dan setelah itu tapi gue tuh penasarannya bukan karena si cewek sama si cowok afternya ini ya, gue malah penasarannya afternya si ceweknya ini sama temen ceweknya itu apakah masih berteman baik, apa emang ya menjauh apa gimana kayak gitu. Ya kan kalau di sini kan sih dia kayak cuma cerita kayak habis itu saya ilfeel udah muak gitu. Ya iya gitu, kayak kalau gue di posisi gue akan muak dan ilfeel dan akan gue jangan ada di kehidupan gue lagi selanjutnya gitu. Oke, nah kita ke cerita selanjutnya. Boleh kita move ke cerita yang kedua. Sempat dibaca sedikit, ini temanya agak lompat ya. Oh iya. Horor gitu. Nih yang suka ini ceritanya... jadi kayak cowok itu nanti lu horor kalau hidupnya. Horor apa tuh? Hidupnya. Ya mungkin dia dihantui oleh banyak perempuan gitu. Nanti dia di ghosting. Nah, cerita selanjutnya ini anonim ya, nggak masukin nama. Oh iya, dia anonim juga. Judul ceritanya Makhluk Halus Negeri Jiran. Oke. Ceritanya internasional nih. Agak negeri jiran tuh sangat ya. Ini pengalaman saat 5 tahun mengabdi menjadi relawan pendidik untuk anak-anak TKI di pedalaman perkebunan kelapa sawit Sabah, Malaysia. Selama 5 tahun saya ditugaskan di beberapa lokasi, tetapi ada satu lokasi yang paling unik dan penuh cerita cinta dan juga horor.
Sebagai pendatang dari Pulau Jawa, saya memahami bahwa kehadiran saya berbeda di antara orang-orang Indonesia lainnya di kebun sawit ini yang semuanya selain saya adalah buruh kelapa sawit, sedangkan saya guru. Atas perbedaan itu saya mengerti akan ada banyak yang tertarik untuk mendekat. Ada yang menyatakan cinta lewat SMS jam 12 malam. Tidak saya ladeni. Ada yang mencoba mendekati dengan alasan pernah bertemu sebelumnya lewat mimpi. Juga tidak saya tanggapi karena dia istri orang. Ada pula yang menelpon tengah malam, mengaku acak nomor dan sebagainya. Selain itu, karena saya memang tidak tertarik untuk jatuh cinta, saya ingin fokus mendidik. Tapi ternyata saya kewalahan dengan cintanya makhluk tak kasat mata. Saya diberi tempat tinggal, sebuah rumah 3 kamar, tepat menghadap perkebunan sawit. Agak lurus beberapa meter, ada sungai batu mengalir jernih. Di rumah 3 kamar itu saya tinggal sendiri, benar-benar sendiri, mengajar pun sendiri. 1 kamar dipakai untuk tidur, kamar paling depan untuk ruang kerja, dan 1 kamar lagi di sebelah kamar tidur dibiarkan kosong. Anehnya, setiap selesai sholat maghrib saya mengaji, setiap selesai baca Al-Quran, kamar sebelah selalu berisik, ada suara anak-anak sedang bermain, ibu-ibu dan orang-orang sedang mengobrol samar-samar. Tapi setiap berhenti mengaji, suara-suara itu pun seketika senyap. Awalnya curiga, tapi lama-lama terbiasa asal tidak mengganggu. Tapi ternyata tidak cukup di situ. Saya pernah bermimpi bertemu seorang perempuan di kamar mandi memakai selendang hijau yang mengaku bernama Ine. Dalam mimpi tersebut saya sampaikan sama Ine agar menjalani kehidupan masing-masing dan tidak saling mengganggu. Ine pun tersenyum lalu pergi. Tapi ternyata setiap malam Jumat tepat tengah malam jendela kamar selalu digedor. Jendela kamar terbuat dari kaca sliding. Awalnya tidak ditanggapi, mungkin orang iseng ya. Selalu saya tinggal tidur, tapi gangguan itu selalu datang setiap malam Jumat sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Sampai akhirnya pada malam Jumat kesekian, saya sudah lelah, sudah bosan diganggu, saya ingin tidur nyaman. Tepat tengah malam saat saya tidur nyenyak, jendela kamar kembali digedor. Saya coba intip dari gorden, tidak ada siapa-siapa. Saya kembali ke kasur, jendela digedor lagi, membuat saya emosi memuncak. Jendela seketika saya buka, saya melawak keluar jendela dan memaki siapapun yang mengganggu tidurku. Setelah itu jendela saya tutup dan saya bisa tidur nyenyak. Gangguan itu sudah hilang. Esok harinya saya tidak bisa bangun, badan menggigil, tulang terasa ngilu, perut perih, napas sesak, demam tinggi. Hari itu tidak ada pembelajaran karena saya sakit. Sore hari baru saya dibawa ke rumah penduduk atau keluarga angkat ya. Setelah saya meminta bantuan karena sudah tidak tahan, saya dibawa ke RS, diinfus hingga membutuhkan perawatan dan pemulihan di rumah selama 2 bulan. Selama saya sakit, banyak yang bercerita bahwa tetangga melihat perempuan-perempuan berselendang berduyun-duyun pergi ke rumah tempat saya tinggal. Bahkan bapak angkat saya diteror lewat mimpi oleh 2 perempuan sosok ular yang mengatakan, "Jangan ikut campur, ini urusan saya dengan dia." Saya juga selalu bermimpi setiap malam dikejar dan diikuti sosok perempuan. Usut punya cerita, rumah tempat saya tinggal dulunya terdapat sumber air mengalir dan pernah digunakan oleh penduduk asli setempat berkepercayaan paganisme sebagai tempat pemujaan dengan meletakkan sesaji. Tapi kemudian ditutup dan dibangun total untuk rumah pekerja. Setelah kejadian itu dan sembuh total, saya putar balik dan kembali ke Indonesia atas saran orang tua karena terindikasi disukai makhluk halus. Sekian. Oh, ini cinta. Iya, cinta. Cintanya masuk. tapi agak serem banget. Iya. Gue kadang-kadang merinding loh kata di pas lu bacain ceritanya. Iya, Kayak dia cantik banget gitu loh. Sampai dia kayaknya cantik banget sampai bukan manusia menyukai dia. Dia cowok dong. Oh, dia cowok? Iya, kan tadi dibilang ada yang deketin juga tapi istri orang. Istri orang berarti kan yang deketin dia cewek. Ya, dia cowok, dideketinnya sama makhluk halus yang cewek gitu. Tapi emang kayak berarti kan cakep banget gitu sampai lu disukain. Iya, bisa jadi. Tapi ya setahu gue emang makhluk halus belum tentu soal dari fisik doang sih, lebih ke aura gitu-gitu nggak sih? Iya sih, tapi kan dianya juga ya sholatnya kan rajin ya bisa dikatakan kayak tadi kan kayak ibadahnya rajin. Tapi kayak wow, serem banget. Kayak ternyata rumah yang dia tempatin bekas apa ya tadi penganut agama apa iya ada aliran sungai terus suka dipakai tempat pemujaan gitu ceritanya. Iya kayak serem juga gitu. Iya dan kalau gue sih ya mikirnya
Ternyata mau Tapi real gak sih? Real, gue kadang suka nggak percaya gitu loh kak hal-hal kayak gini. Tapi gue bukannya nggak percaya banget, tapi kayak gue percaya tapi kayak 50-50 lah gitu. Skeptis ya. Jadi kayak ya gue takut aja sih, tapi gue takut juga jadi gue nggak bisa bereaksi yang lebih banyak, takut salah ngomong terus gue mengalami hal yang sama. Nggak apa-apa lah. Dia kan ya apa ya? Sebenarnya kita kasih tema cinta nggak salah sih kakak ini cerita ke kita. Iya betul. Tapi nah emang yang dari makhluk halus gitu. Cuma yang gue mikirnya tuh di Malaysia ternyata jinnya sama ya, sama ular gitu. Tadi karena kan ular kita kan masih satu rumpun nggak sih, satu ASEAN, terus kayak pulau kita Satu kan deketan ASEAN. gitu kan, terus Iya. kita masih sama-sama Melayu gitu. maksudnya Apa ya? jinnya sama gitu. Dulu tuh gue pernah belajar tentang dinamika Asia Tenggara tuh apa ya, kita tuh Waduh, satu oke, siap. rumpun nenek moyang gitu kan. Ya mungkin ya sama-sama aja gitu kan. Jadi folklore-nya sama ya, cerita rakyatnya sama. Jadi jinnya juga sama-sama ular, sama-sama perempuan selendang hijau gitu. Gue nggak ngebayangin sih kalau jadi dia yang sampai diikutin, Iya. disukain kayak Nah, gitu. terus kenapa jin kayak gitu tuh identiknya warna hijau? Iya nggak sih? Iya sih. Warna apa lagi ya? Ya, mungkin teman-teman Warna ada yang merah. bisa komen di bawah karena kita tidak Komen di bawah. bukan Iya. menguasai hal-hal tersebut. Iya, masih satu rumpun gitu ya di. Buat kamu yang cerita Mirip-mirip. ini, ya semoga kamu sekarang sudah baik-baik aja. Amin, amin. Tidak diikuti lagi. Karena Amin, iya. saya dengarnya aja saya deg-degan sendiri. Iya, tapi ini lumayan apa ya ceritanya ini latar belakangnya lumayan aksi sosial juga, kerelawanan. Karena kan dia ngajar ya 5 tahun anak-anak TKI di negeri jiran, di mana itu benar-benar lingkungan baru. Itu menurut Dan aku emang apalagi dia dinamikanya aslinya, seru sih. Internasional nggak sih jatuhnya? Dia dari Indonesia kan, terus Iya. kayak beraniin diri buat ke Sabah ya tadi ya? Iya, Ke betul. Sabah, Malaysia buat ngejar anak-anak TK sebenarnya bagus tuh. Netnya dia udah baik, cuman mungkin ya ada beberapa orang yang gimana gitu. Orang yang gimana sih gitu. jatuhnya. Iya. Iya, orang juga ada yang gimana dia kan dapat SMS jam 12 Iya sih. malam. Iya gue horor aja. Tapi lu yakin itu yang SMS orang? Gue pikir bukan orang. Ya orang lah, orang pasti modus aja modus. Maksud sekarang Iya. setannya udah milenial banget. Sampai bisa main handphone. Makanya yang SMS kan orang. Gue juga pernah di SMS kayak gitu. Gue pernah sih kak, tapi pas gue angkat ternyata pinjaman online. Ada tukang bakmi dekat rumah gue. Oh iya? Iya, gue habis save nomor dia kan. Dia ngechat gue WhatsApp. Tapi gue pernah, tapi gue nggak sampai semalam itu sih. Gue tuh dulu waktu Iya, SMA tuh pernah freak di banget chat anjing. abang-abang. Jadi gue pernah naik kan. Terus gue bukan lupa bayar ya. Gue mau bayar, tapi tuh uangnya gede. Jadi abangnya nggak ada kembalian. Iya. Terus dia bilang kayak, yaudah Neng save nomor abang aja, tak kalau Nengnya mau balikin abang ke sekolah kayak gitu. Gue dulu anak SMA ya gue, iya gue kasih gue punya utang gitu kan. Iya. Oh iya bang nanti ini ya, gue tukeran nomor lah sama dia kan. Terus atau gue kan kalau ojek online gitu kan ke attach nomor telepon gitu kan. Terus ya udah dia ngechatin gue kayak, Neng kapan mau balikin gini, Neng besok sekolah nggak? Kok jadi agak nggak nyerahin baik gitu. Iya, iya. Iya, ya namanya juga utang lu anjir. Iya sih, Ya, ditagih lah. tapi tuh maksud gue, ya kalau dia mau ngagih utang, ya gue kan, kata dia kan, nanti janjian aja Neng, ya kan gue setiap hari iya, sekolah iya, gitu sih. kan. Terus gue tinggal bilang kalau gue udah mau pulang sekolah, bang hari ini narik nggak? Kayak gitu, saya mau bayar utang nih. Kenapa dia ngechat gue jam 12 malam, kan agak creepy Iya, gitu. betul. Jadi kalau yang ngechat di jam-jam segitu ya pasti creepy lah. Tukang bakmi juga, gue juga ngechatnya gitu. Oh, iya? Percaya nggak percaya? Ya, Ngechatnya gimana? lagi ngapain? Lah, Sumpah, gue mah langsung skip banget. ya. Mana Kalau bakminya misalkan enak lagi. Lu lagi ngapa-ngapain, urusannya sama dia apa gitu. Iya, makanya kan. Dia mau ngirimin lu bakmi kali kayaknya. Makanya, Kali jadi- aja dia mau nanya kayak lagi ngapain, terus habis itu kayak misalkan lu bilang kayak lagi kerja nih gitu. Udah makan Iya, belum? iya. Mau saya kirimin bakmi gitu. Cowok kan. Kan cowok yang ngechat. Iya. Demi apa sih? Itu tambah serem sih kamu menurut gue. Makanya gue skip banget kan. Kecuali kayak dia ngechat, "Bang mau pesan bakmi enggak baru?" Iya, mungkin bridgingnya lebih halus gitu ya. "Bang udah makan belum?" gitu kan. Mau pesan bakmi Iya, saya kan iya, bisa kayak gitu maksudnya ya. Ini lagi ngapain dari ini tukang bakmi, sumpah dah.
Oke, nah buat bacain ceritanya kayaknya udah nih, kita 2 cerita di hari ini dan tentunya akan bacain lagi besok-besok sesuai dengan submit cerita yang masuk. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau ceritanya dibacain juga sama kita, terus kita review, kita kasih reaction, dan mungkin teman-teman juga bisa nih kayak curhat, mungkin kayak misalnya kalian ya punya pacar atau punya crush atau punya mantan yang kalian tuh mungkin kangen ataupun emang kayak pengen mengungkapkan cintanya tapi gengsi, bisa lewat kita ceritain ke kita juga kayak gitu. Iya betul. Nah kalau buat submit cerita tadi, lu udah nyampein nggak sih Bitly di mana ya? Bitly-nya tuh di NKCTAS HSS. Nanti kita bakal taruh link di bawah ini atau cek aja di Instagramnya @akademirelawan.id gitu. Nah, kita juga lagi kerjasama nih sama campaign.id. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan aksi sosial sekaligus berdonasi, itu bisa banget download aplikasi campaign.id, itu yang hati warna biru. Nah, terus nanti search aja untuk campaign cerita aksi sosial. Di situ teman-teman bisa nyelesain challenge dan berdonasi tanpa mengeluarkan uang untuk program-programnya akademirelawan.id. Nah, challenge campaign.id ini juga kalian bisa cek di Instagram @akademirelawan.id. Iya betul. Oke, nah kalau gitu kita udah semua ya. Udah sih karena cerita yang masuk cuman segitu, mungkin belum banyak, jadi kita bacain itu aja. Oke, thank you. See you on the next episode. Dadah. Salam berjuang.